Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Aditya. Nama saya Nanda Anggraini. Nama saya Jo Armarza. Nama saya Zakia Dipa Putri Irawan. Baiklah, materi-materi yang akan kami bahas yaitu latar belakang pemberontakan RMS, jalannya pemberontakan atau kronologi, tokoh-tokoh pemberontakan, akhir pemberontakan, upaya dari pemberontakan, tujuan berdirinya pemberontakan, dan kesimpulan dan hikmah dari peristiwa yang terjadi. RMS berdiri ketika keadaan Indonesia sedang tidak menentu, pasca konferensi meja bundar. Masa peralihan ini menimbulkan gejolak di masyarakat Ambon. Permasalahan bermula dari adanya pemikiran yang ingin melepaskan diri dari RI dan sebagian menginginkan bergabung dengan RI, sehingga terjadi dualisme di Ambon. Di sisi lain, kelompok federalis yang pro terhadap Belanda berorientasi untuk mendukung Belanda. Dan pada tanggal 13 April 1950, Dr. Somokil mengadakan rapat dengan berbagai pihak di Ambon. Selanjutnya, pada tanggal 23 April 1950, Dr. Somokil menyelenggarakan rapat rahasia di Teluhu dengan hasil lahirnya gagasan Republik Maluku Selatan dan disepakati proklamasi Republik Maluku Selatan yang nantinya diikuti pemerintah daerah. Sejarah pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan RMS terjadi akibat situasi politik di Maluku tidak menentu, apalagi setelah konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag pada 27 Desember 1949. Masa peralihan RIS menimbulkan persoalan setelah masyarakat Ambon terpecah menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok Republik yang berorientasi pada nasionalisme Republik Indonesia. Sementara kelompok lain adalah federalis atau pro-Belanda yang merupakan gabungan 9 dengan berorientasi pada kolonialisme Belanda. Dr. Somokil yang merupakan kelompok pro-Belanda mengadakan rapat dan berbagai pihak di Ambon pada tanggal 13 April 1950. Kemudian pada tanggal 23 April 1950, Somokil menggelar rapat rahasia di Tulehu. Rapat tersebut kemudian menghasilkan sebuah gagasan untuk mendirikan Republik Maluku Selatan atau RMS. Selain itu, disepakati pula bahwa proklamasi Republik Maluku Selatan dilakukan oleh pemerintah daerah. Johannes Manuhutu yang menjabat sebagai kepala daerah Maluku Selatan ditunjuk untuk memproklamasikan RMS. Johannes Manuhutu yang berada di bawah tekanan pasukan KNIL akhirnya menyetujui pemerintah proklamasi RMS. Akhirnya pada 25 April 1950, pemerintah Maluku Selatan memproklamasikan Republik Maluku Selatan. Somokil diangkat sebagai presiden RMS. Pemerintah pusat Republik Indonesia Serikat lantas menganggap pembentukan Republik Maluku Selatan sebagai gerakan pemberontakan. Gerakan tersebut pun harus ditumpas agar Maluku tetap bagian dari NKRI. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan RMS. 1. Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somokil. Ia merupakan tokoh utama dalam pemberontakan RMS. 2. J.H. Manuhutu merupakan presiden RMS yang berhasil ditangkap dan dihukum selama 4 tahun. 3. Albert Y. Rizal menjabat sebagai Perdana Menteri Dalam Negeri dalam RMS. Ia juga berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman selama 5 tahun. 4. D.J. Gasper, tokoh lain yang terlibat dalam pemberontakan RMS. 5. J.P. Niki Julu mengisi posisi wakil presiden RMS setelah Somokil. Pemberontakan RMS akhirnya berakhir pada tahun 1963 ketika TNI berhasil menguasai seluruh wilayah Maluku dan menangkap Somokil. Somokil kemudian diadili oleh pengadilan militer dan dihukum mati. Ia dieksekusi dengan cara ditembak pada tanggal 12 April 1966 di Pulau Obi. Gerakan separatisme ini dilakukan oleh sebagian komponen bangsa Indonesia di wilayah Maluku Selatan yang bertujuan untuk melepaskan Maluku Selatan dari Republik Indonesia Serikat dengan mendirikan pemerintah sendiri yang berdaulat.
Upaya yang pertama kali dilakukan adalah dengan cara diplomasi. Pemerintah mengutus Dr. J. Lemena dan delegasinya ke Ambon untuk melakukan perundingan. Namun, Dr. Somukil hanya akan menyetujui penyelesaian secara damai jika pembicaraan tersebut diikuti United Nations Commission for Indonesia atau UNCI. Sayangnya, meski sudah dilakukan perundingan berkali-kali, Dr. Somukil tetap berpegang teguh dengan pendiriannya untuk memisahkan Maluku dari Riau. Upaya yang kedua adalah dengan cara militer. Gagalnya perundingan damai dengan RMS membuat pemerintah Indonesia memutuskan mengambil cara lain dengan memanfaatkan kekuatan militer. Pada 14 Juli 1950, Angkatan Darat serta Angkatan Laut RIS sukses mendarat di Pulau Buru. Selanjutnya, pasukan APRIS mulai menyebar ke penjuru Pulau Buru. Hingga pada 3 November 1950, pemberontakan RMS berhasil ditumpas. Wilayah Maluku, terutama Ambon, akhirnya bisa kembali dikuasai pemerintah RIS. Dr. Somukil kemudian berhasil ditangkap dan dibuang ke Pulau Buru. Setelah melalui proses pengadilan, Dr. Somukil dijatuhi hukuman mati. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dari Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS adalah gerakan separatisme untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur atau NIT. Peristiwa ini terjadi saat Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pembentukan RMS lantas dinilai sebagai pemberontakan oleh pemerintah pusat sehingga dilakukan penumpasan. Republik Maluku Selatan atau RMS didirikan oleh Christian Robert Stephen Somukil pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan RMS akhirnya berakhir pada tahun 1963 ketika TNI berhasil menguasai seluruh wilayah Maluku dan menangkap Somukil. Somukil kemudian diadili oleh pengadilan militer dan dihukum mati. Ia dieksekusi dengan cara ditembak pada tanggal 12 April 1966 di Pulau Obi. Hikmah yang kita dapat pada peristiwa ini adalah: 1. Pentingnya rasa persatuan dan kesatuan serta rasa cinta terhadap nusa bangsa Indonesia. 2. Pentingnya menghargai pendapat orang lain namun tidak memaksakan kepentingan pribadi atau kelompok saja. 3. Pentingnya memahami nilai-nilai Pancasila dan mengaplikasikannya. 4. Pentingnya membuat kebijakan yang membuahkan nasihat bagi banyak orang. 5. Memahami bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan permasalahan. Baiklah, sekian itu saja yang dapat kami jelaskan. Kami akhiri. Wabillahi Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.